Oke, hello guys. Gimana kabar kalian? Udah minggu keempat kuliah ya kayaknya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Welcome back to sesi Ngunril. Apa? Ngoding with Unreal. Oke, ya di sesi Ngunril kali ini, oke, gampangnya ini sih. Kan kalian sebelum-sebelumnya kan udah bahas, bukannya udah tau lah blueprint kayak kurang lebih kayak gimana. eh Kayak kasarannya gimana? Wah, bentar. Oke, ya kurang lebih ya udah tau lah kalian gambarannya kayak gimana. Pengenalan kayak dari level blueprint yang kemarin, bukan level ya, sorry. Kayak bikin map gimana dan sebagainya kan itu kan kemarin pakai blueprint. Sedikit ada blueprintnya lah. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi lah soal apa sih itu blueprint. Nah, sebelum kita masuk ke bener-bener pembahasannya, jadi mungkin kalian tahu ya kalau di awal bikin project di Unreal tuh kan dikasih pilihan tuh mau C++ atau pakai blueprint. Nah, di sini aku singkat BP ya, blueprint. Nah, sebenarnya itu eh kalian tuh gak masalah mau pakai C++ atau blueprint tuh nggak masalah, nggak ada bedanya. Karena blueprint sendiri itu basicnya tuh dari C++. Nah, C++ itu dipakai di blueprint. Kayak gitu kurang lebih. Nah, yang aku mau bahas adalah untuk pemula itu lebih baik menggunakan apa sih? Menggunakan blueprint. Untuk pemula lebih baik menggunakan blueprint. Bentar, aku bawa nanya. Lebih baik menggunakan blueprint. Nah, kenapa menggunakan blueprint? Karena di Unreal sendiri itu kalau menurut aku sendiri itu lebih mudah dipahami. Jadi kalian tuh di blueprint tuh istilahnya memahami logikanya dulu, logika dari C++ ini. Nah, kalau udah kalian paham jago banget nih di blueprint nih, kalian baru masuk di C++. Selain itu, ada alasan lagi kenapa kok kalian harus pakai blueprint ini. Untuk lebih dahulu pakai blueprint ini karena eh ketika nanti kalian masuk ke C++, itu banyak unsur, maksudku fungsi ya, lebih tepat fungsi dari blueprint ini yang digunain lagi di C++. Jadi saling keterkaitan satu sama lain lah ini ya. Nah, selain itu apa sih perbedaannya? Perbedaan yang mendasari adalah yang pertama, kok merah sih tulisannya, bentar. Yang pertama adalah C++ itu memiliki performance yang lebih optimal. Performa lebih optimal. Nah, yang kedua adalah C++ itu lebih banyak, lebih gampang untuk mengakses code base-nya, yang dimana kayak lebih fleksibel lah, lebih fleksibel masuk ke code base. Terus habis itu yang ketiga, C++ sendiri itu, nah ini nih yang aku bilang kenapa sih kok harus belajar blueprint dulu, karena C++ itu lebih susah untuk dipelajari, hard to learn. Sedangkan blueprint itu yang pertama adalah yang paling mudah, itu easy to learn. Ini buat pemula ya, easy to learn buat pemula. Kalau kalian udah sepuh, udah ya let's say udah bekerja di perusahaan itu, nggak usah pakai blueprint, pakai C++, nggak level blueprint kan. Nah, yang kedua itu blueprint itu lebih cepat untuk mengimplementasi behavior, lebih cepat untuk implement behavior. Gitulah tulisannya, nggak tahu, aku lupa guys.
ketiga, blueprint itu less performance, yang dimana itu ya tergantung pemakaian juga sih, kadang bisa lebih berat bisa lebih ringan. Jadi kalau soal performa tergantung pemakaian kalian ya. Ini juga sebenarnya nih kalau C++ juga sebenarnya tergantung pemakaian juga sih. Kalau misal kalian ngodingnya nggak nerapin sistem OOP, terus habis itu sistem design pattern. Bentar, kepencet guys, sorry. Dan sejenisnya itu bakal sama-sama beratnya. Jadi kalau soal performa menurutku itu tergantung dari programmernya sendiri dan aset yang dimasukin tentu saja. Oke, nah kurang lebih 3 hal utama inilah yang mendasari kenapa sih kita kok pakai blueprint daripada C++. Ya karena masih pemula ya kita semua, termasuk saya sendiri masih pemula sih, karena ya untuk masuk ke C++ butuh lebih banyak pengalaman lah, kurang lebih nggak cuma setahun 2 tahun, menurutku lebih banyak lah pengalamannya harus dipelajari. Karena di blueprint sendiri tuh banyak banget fungsi yang ya let's say sebenarnya overpower, cuman ya perlu dijelajah lebih lagi lah. Oke, kembali ke langsung ke engine-nya ya. Jadi kita bikin itu map baru aja ya guys, new map. Bentar. Kita di basic, kita save. Oh ya, jangan lupa kalau misal kayak nambah file dan sebagainya, biasakan untuk penamaan filenya itu bener. Nah, berhubung ini tutorial ya kayak gini lah kurang lebih. Nanti kalau misal kalian udah kerja dalam tim, itu sebisa mungkin file penamanya harus benar dan tidak membingungkan orang lain. Begitu guys. Oke, jadi langsung saja masuk di sini. Di sini aku nggak bakal nambahin tor atau dan sebagainya dulu. Di sini aku mau ngenalin soal level blueprint. Nah, nanti akan ku jelasin bedanya level blueprint sama misal nanti ada dalam map ini ada misal karakter ya. Bedanya karakter sama blueprint itu, level blueprint apa sih? Nah, nanti ku jelasin. Oke, langsung saja kita ke level blueprint. Di sini kalian pencet ini, tek. Lalu kalian bukalah open level blueprint yang ini nih. Nah, kalau udah kalian save dulu bentar. Oke, kalau udah di sini kan ada dua nih, event begin play sama event tick. Sebelum masuk ke situ aku mau jelasin. Jadi ini adalah ya aku nyebutnya layar ya, layar dari event grab, yang dimana nanti segala blueprint yang kamu taruh itu utamanya bakal masuk ke event grab. Ya kayak gitu kurang lebih. Terus di sini nanti kamu bisa ya scroll biasalah, fungsi biasa. Terus habis itu kalau geser ini ya kalian udah tahu lah mungkin. Gak usah aku jelasin lagi lah ya. Nah, jadi di sini for the first time aku mau ngenalin. Ya mungkin ada beberapa kalian udah tahu, kalau udah tahu ya udahlah. Jadi kalau misal untuk awal-awal, node yang paling mudah kalian buat adalah node yang namanya print string, atau ngeprint kata-kata lah. Kata-kata hari ini abangku, anjay. Kita print string. Langsung aja ketik di sini. Oh ya, sebelum itu kan di sini ada nih kayak ya ditarik lah ya kayak biasanya lah. Print string. Nah, kalian pilihlah di sini. Sini. Des. Nah, mungkin kalian ada yang penasaran kenapa kok tulisannya kok develop mode only. Karena print string sendiri itu fungsi dari print string ini itu digunakan untuk debugging.
alias kayak kalau misal kalian mau nge-track nih codingan kalian, kalau misal ada error dan kalian nggak tahu errornya di mana. Nah, kalian nge-tracknya salah satunya pakai print string ini. Nah, aku komen aja untuk debugging. Gitu lah tulisannya, nggak tahu guys, aku lupa guys. Nah, oh ya, by the way, untuk komen dalam Blueprint kalian pencukup ini, kalian apa itu ya, tandain lah bold seperti ini, lalu kalian pencet C, nanti bakal keluar kayak gitu. Nah, event begin play dan event tick. Oke, sebelum masuk situ aku jelasin ini dulu lah biar nggak terlalu bingungin. Nah, kalau misal kalian pencet ini, itu banyak pilihannya nih. Tetap kalian bisa ngubah text color, durasi bisa kalian panjangin. Nah, di sini aku mau ngetik hello world. Nah, kurang satu nih, harus gitulah ini ya. Halo dunia aja guys, biar NKRI, biar Indonesia banget anaknya. Halo dunia. Nah, kalau kalian play, itu bakal muncul nah halo dunia di situ. Mungkin kurang jelas ya, ini di pojok atas nanti. Nah, halo dunia. Oke, kurang lebih kayak gitu. Gampang bukan? Gampang gitu doang kok. Terus habis itu di sini kalian bisa manjangin durasinya. Aku mau manjangin jadi 15 detik biar nggak kelamaan lah. Jangan lupa dikompil ya guys. Kalau misal kalian habis bikin node baru atau fungsi baru di Blueprint, jangan lupa dikompil. Biasain gitu sih, nggak tahu ya. Cuman ya dibiasakan lah. Ini lama nih bakalan nih. Tadi kan bentar doang nih. Ini lama, tek lama. Sekitar 15 detik kurang lebih. Yaitu durasi. Terus di sini kalian juga bisa ngubah color dan oke. Akan ku jelasin soal event begin play dan event tick. Nah, event begin play itu adalah fungsi yang bakal dijalanin sama Unreal atau editor manapun, baik Unity ya, Unity mungkin event start ya, start begin play ya. Nah, ya start begin play kalau nggak salah. Nah, itu bakal dijalanin ketika awal mula kalian mencet tombol play di kode game engine editor kalian. Nah, sedangkan untuk event tick ya, mungkin sudah sempat ku notion waktu pertemuan Game Space ya, waktu UKMD itu event tick itu digunain bukan digunain ya, itu akan berjalan setiap frame by frame, jadi kayak update system. Kalau di Unity itu void update mungkin namanya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, itu kayak update system, jadi bakal dijalanin by frame dalam game. Nah, frame by frame, jadi ketika aku play dan nah ini bahkan ketika kameraku gerakin, ini udah kehitung frame by frame nih. Setiap satu frame sekian frame dan saking banyak frame yang berjalan saat bersamaan, jadinya kayak lebih kayak smooth gitu loh, kayak nggak ada ya let's say gampangannya smooth lah, karena terlalu banyak frame yang dirender secara bersamaan. Nah, ini kalau bisa kalian dalam Blueprint itu hindari penggunaan yang sering saya gimana kata-kata nih. Jadi intinya kalau misal kalian bikin suatu fungsi, kalau bisa sebisa mungkin hindari penggunaan event tick. Nih, event call every frame is ticking if ticking is enabled. Nah, jadi bakal di-render setiap frame by frame. Jadi kalau misal kalian buat fungsi apa ya, misal game over lah. Misal kalian manggil fungsi game over di sini. Nah, setiap frame by frame itu nanti sistem bakal ngecek udah game over belum. Nah, kalau misal kayak gitu terus, itu bakal bikin game kalian berat. Jadi makanya kebanyakan orang-orang itu kalau bikin game over system itu nggak pakai update system, jadi kayak lebih ke trigger. Jadi misal ada objek, ketika player nabrak baru manggil game over kayak gitu. Jadi sistem bakal tahu
waktunya game over kapan, nggak kapan, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin intinya jangan gunain event tick ya guys. Nah, saya komen yuk. Selalu jalan setiap frame. Terus habis itu balik ke print string lagi. Ini kan ada key nih, key name. Key name sendiri itu kayak ngasih tahu bahwa ada kayak unique value dari print string inilah. Yang ku tahu sih kayak gitu. Kalau misal salah ya mungkin bisa dikoreksi di komentar ya guys. Jadi oke, sorry guys, headphoneku tadi mati. Oke, balik lagi ke keyname. Jadi keyname itu kayak buat nandain, kasih value khusus buat string, buat ini. Jadi ya let's say kayak unique value lah, kayak gitu gampangannya. Nah, kalau misal aku jalanin ini print string ke event tick, apa yang akan terjadi teman-teman? Ya, bentar. Oh ya, by the way, untuk ngelepasin apa itu ya kabel ini ke node itu kalian hold Alt terus kalian pencet. Nah, yaudah gitu doang. Nah, oke, kita set play. Yang akan terjadi adalah nah kan tambah berat kan guys, ngeframe kan guys, tuh sempat ngeframe kan tadi. Nah, kayak gitulah. Kalau kalian ngebikin fungsi yang ya mungkin lebih ribet dari print string, lebih kompleks dari print string, bakal ngolek banget game kalian. Nah, itu event tick itu kayak ngerendernya frame by frame. Nah, kalau misal aku kasih let's say keyname-nya debug 1. Oh ya, by the way, untuk keyname sendiri tuh nggak bisa pakai spasi ya, nggak nge-support spasi karena ya nggak didesain buat spasi lah intinya. Dari sananya nggak didesain buat pakai spasi. Nah, nanti bakal muncul satu doang, kayak gitu kurang lebih. Kalau misal kalian nambahin unique value, jadi kayak bakal di render sekali doang gitu loh. Nah, habis itu mungkin kalian juga bertanya-tanya apa sih delta second. Nah, delta second sendiri adalah value mathematical, kayak numerical value kayak 1, 2, 3 dan seterusnya, yang punya fungsi buat ngasih tahu berapa detik terlewat pada frame sebelumnya. Jadi ngasih tahu bahwa frame sebelumnya tuh udah berapa detik sih yang kelewat. Nah, mungkin gambarannya kayak gini sih. Kalau misal kayak by the way ini nanti bisa dimasukin di sini nih. Nanti akan sama sistem akan di-convert dari float, dari tipe float ini ke string, akan di-convert sama sistem. Nah, mungkin kurang lebih nanti gambarannya kayak gini. Nah, itu tuh di atas pojok tuh ada tuh frame-nya kan gerak terus tuh, tek 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 tek. Nah, ya kurang lebih kayak gitulah delta second. Aku gerak sini, set ya kurang lebih kayak gitu delta second itu guys. Oke. Setelah ya kita let's say review dikit soal level blueprint, langsung kita masuk ke apa teman-teman? Ya benar, kita ngebuat objek blueprint di sini. Ya seperti biasa ya, yang kemarin kalian memunculin objek itu kalian create blueprint class actor. Nah, aku tulis di sini bp apa ya, blueprint apa ya, objek bp. Nah, kalian double klik aja, jangan lupa kalian save. Nah, oh ya by the way di sini ada details ya, jadi kalian bisa ngutak-ngutik segala macam di sini.
Nah, terus di sini juga ada namanya default scene root. Bentar. Oke. Default scene root itu kayak apa ya? Mungkin Gizmo ya bilangnya ya. Ya kayak gitulah, kayak titik pusat dari sebuah objek. Ya gampangnya kayak gini nih, contoh nih. Misal aku ya di sini aku mau nambah sesuatu ya, namanya objek, mau nambah objek itu kalian ketik di sini static mesh ya, mungkin kalian udah tahu lah beberapa. Static mesh. Di sini aku nulis kotak, tak ubah nama kotak. Terus aku di sini, nah ya bagian kalian langsung cari sini static mesh. Box, bukan cube. Jangan lupa kalian pilih yang basic shape ya, bukan engine meshes, yang basic shape. Nah, oke, mungkin perbedaannya mungkin aku taruh sini ya. Sudah. Oke, kayak gini. Nah, bentar. Salah guys. Aku geser ke sini. Nah, yang aku bilang tadi ini kayak titik koordinat pusat titik dari objek kalian. Nah, misal aku pindah, nah otomatis pindah kan. Jadi kayak istilahnya kayak gizmonya itu di sini, di bagian ini. Nah, otomatis pindah kan, set pindah, set pindah, set. Nah, aku caranya gimana? Gampangnya adalah either kalian mau manual di sini atau enggak langsung aja kalian tarik masuk ke tarik masuk, terus nanti otomatis akan jadi pusatnya di situ. Nah, pusatnya pindah kan gizmonya di, nah kayak gitu. Yaitu gizmo kayak titik dari objek lah. Nah, aku tadi kan mau bahas tuh bedanya level blueprint sama yang blueprint kayak aktor dan sebagainya, banyak nih. Jadi kita untuk pertama pakai blueprint aktor. Sebelum jauh ya mungkin ku kenalin awal-awal lah bedanya aktor, pawn, karakter, player controller, game mode base, aktor component, dan scene component. Ya kalian juga bisa baca di sini sih sebenarnya. Cuman yang aku tahu itu aktor itu kayak buat objek yang bisa di-trigger dan objeknya itu nggak bisa jalan atau berinteraksi selayaknya NPC. Nah, lalu untuk pawn itu objeknya bisa diinteraksi kayak aktor dan sebagainya, dan dia juga bisa nerima inputan dari controller yang kayak ya mungkin lebih gampangnya kayak cocok ke NPC ya. Terus habis itu karakter itu player kita sendiri ya bisa jalan di sini kan. Karakter is a type of pawn that includes the ability to walk around, yang dimana itu nama karakter tuh 11-12, cuman bedanya karakter tuh bisa bergerak bebas, nggak kayak pawn. Nah, lalu ada player controller yang dimana nanti kalian kalau misal mau bikin karakter kalian gerak, kalian harus bikin player controller ini. Terus habis itu game mode base itu adalah kayak segala rules, segala skor dan lain sebagainya itu diatur di game mode. Terus ada aktor komponen dan scene komponen. Nah, aku sebenarnya pernah pakai aktor komponen, cuman aku masih nggak terlalu bener-bener tahu pasti gimana jelas si aktor komponen tuh lebih fungsi kayak gimana, maksudnya lebih dikhususkan untuk apa, masih belum terlalu jelas, belum terlalu paham. Begitupun dengan scene komponen ya kayak gitu. Dan ada banyak lagi kelas di sini, ada widget. Bukan di sini, Deng. Kalau di widget itu ada lagi lah. Widget itu buat UI-nya kayak gitu, guys. Nah, kembali lagi di sini aku akan nunjukin perbedaan dari level blueprint sama ini. Nah, tadi kan kita di level blueprint kan kita ngebikin print string kayak gini nih. Nah,
Lalu kita coba bikin print string-nya sama di aktor blueprint. Oh ya, sebelum itu aku mau nunjukin ya perbedaannya. Kalau misal bentar, oke, kalau misal aku play ya. Saya bentar. Aku tulis di sini dulu deh. Ini kotak. Nah, itu aku play. Itu nggak bakal muncul tuh tulisan ini kotak. Karena apa? Ya, karena ini cuma sekedar blueprint dan belum ditaruh di dalam scene atau world map. Ya, dimana kalian terus masukin secara manual. Caranya gampang. Kalian buka content drawer kalian, langsung kalian taruh aja. Nanti bakal muncul tuh kotak. Nah, ini kotak kayak gitu. Lalu aku panjangin durasinya. Oh ya, sebelum itu di sini kan ada tambahin event aktor bikin lab. Nah, event aktor bikin lab itu kayak collider dari objek dari aktor itu sendiri. Jadi nah, kayak kuning-kuning ini, kalau nggak salah ini bisa digedein dah. Bentar, aku lupa cara gedenya. Kalau nggak di sini tuh kalian harus bikin collider lagi kalau nggak salah. Oh ya, box collision lah kayak gitu. Kalau nggak, harusnya sih ada sih harusnya. Ya aku lupa sih. Ya kurang lebih untuk per bikin overlap itu kayak buat apa itu ngasih tahu bahwa ada objek yang bersentuhan sama objek inilah. Nah, even when this actor overlap other actor, for example, a player working to trigger for event when object have blocking collision, for example, player hitting the wall, she hit event, bla 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 bla. Nah, akan nunjukin ya nanti. Aduh, ini gak ada karakternya lagi. Saya nanti aku tunjukin yang kalau misal ditabrak karakter kurang lebih kayak gimana. Nah, oke, seharusnya ada sih. Oh ya, nanti akan aku tunjukin ya. Oke, lanjut. Bentar guys. Tadi kurang lebih event aktor bikin overlap tuh kayak gitu. Jadi di sini balik lagi ke ini print string. Nah, di sini aku mau ini, misal aku mau tahu nih lokasi dari kotak ini itu kira-kira ada di mana. Caranya munculin adalah kalian di sini klik kanan, get actor transform. Ya, kalian pilih fungsi ini. Itu buat ngasih tahu lokasi transform nih, fungsi ini. Buat ngambil fungsi ini. Itu. Nah, lalu kalian langsung tarik aja ke sini. Nanti akan di-convert. Coba kita play, nanti akan tahu lah. Nah, bentar, kotak. Nah, kita cocokin ya. Di sini bener kan ya? Saya cocok, muncul lah di sini. X, scale dan sebagainya muncul semua di sini. Misal aku ubah. Oh, nggak bisa ya. Oh ya, nggak bisa guys. Aku lupa, bukan event tick ya. Nggak diupdate setiap saat. Oke. Jadi kurang lebih itu caranya buat ngemunculin. Terus habis itu kalau misal dalam satu case nih, misal kalian mau ngasih dua print string dalam satu kondisi, ya dimana misal di sini selain kamu mau mengetahui value dari transform objek, kamu mau tahu nama dari objeknya. Dan sebelum itu aku get name. Bukan. Nah, get object name. Nah,
Jadi kan nggak bisa tuh, bisanya langsung. Nah kalau misal ini kan langsung apa itu ke keputus otomatis kan. Nah habis ini ku kasih tahu caranya biar kalian bisa nyatuin dua value yang berbeda ke dalam satu string. Nah sebelum itu kalau misal kalian di sini nge-compile itu bentar ya, kalau misal compile itu akan error harusnya. Oh enggak error. Oh tapi nggak muncul namanya guys. No, non namanya karena belum di belum di setting namanya, belum dipanggil objeknya. Nah cara biar dia dapat value dari objek ini sendiri itu kalian pencet di sini, kalian bisa tarik sini, kalian ketik self. Kalau enggak kalian ya ketik ya bisa lagi gitu. Nah kalian tinggal ini, itu akan ngambil get object name ini akan ngambil value dari self, yang dimana yang diambil adalah nama dari objek ini, dari objek self ini, yang dimana objek self adalah ini. Nanti harusnya namanya kotak tuh ya, BP kotak C3 kayak gitu. Habis itu oh ya, caranya biar kalian bisa gabungin dua value ke dalam satu print string itu adalah kalian pakai namanya fungsi append. Ini append. Nah append given element bentar ya, ini append. Bukan sorry. Nah oke, jadi append string ya, kalian cari yang string ini, kalian pencet append. Nah di sini kan ada dua nih. Kalau misal jadi di sini kalian bisa ngetik sendiri alias hardcode ya, hardcode ya kayak gitu, atau kalian tinggal kalian manggil apa string lagi dan sebagainya. Cuman di sini mau hardcode ya, sorry hardcode. Nah, aku mau nulis di sini objek, lokasi objek. Jangan lupa kalian spasi, kalian spasi biar ada jaraknya, karena di string itu spasi juga dibaca guys. Kalian taruh, nanti akan muncul tuh lokasi objek kayak gitu. Nah ini nggak usah tak spasi kalian, atau aku enter. Oh nggak bisa guys, enter guys, saya guys nggak bisa baca enter ternyata dia guys. Lalu caranya nambah gimana, kan habis nih, masuk ditaruh sini sih? Nggak dong. Nih add pin nih, terus kalau misal kurang add lagi kayak gitu. Nah di sini aku mau nulis nama objeknya, taruh situs, compile, keluarlah nama objek, keluarlah kamu. Nah ada nih tulisan kotak C3. Nah kalau misal aku nambahin ini, ada objek baru lagi, objek yang sama itu bakal memiliki nama yang kurang lebih sama, ada dua. Nah kayak ini C5 C3 kayak gitu guys ya. Jangan lupa append adalah fungsi untuk menyatukan dua atau lebih menyatukan dua value dalam satu output ya. Aku nyebutnya output ya. Oke, jadi kita udah tahu ya apa itu fungsi append ya, itulah
Ya kurang lebih kayak itu. Nah, lalu aku mau bahas soal ini, event actor begin overlap yang tadi ingin ku bilang fungsinya itu kayak gimana. Di sini aku udah ngebuka objek salah satu projectku ya. Bentar, yang mana ya? Ini kayaknya. Yang pakai apa itu aktor bikin overlap. Nah, ini. Jadi di fungsi aktor event bikin overlap, aku ngebikin ya print string buat ngasih tahu bahwa udah ke trigger nih overlapnya ini. Objek code yang apa itu collisionnya udah ke overlap. Bentar guys, gue silang dulu. Nah, habis itu jika udah keluar print string, lalu si actor event bikin overlap ini bakal ngasih referensi ke blueprint player, cast to BP player, yaitu manggil referensi lah buat ke fungsi BP player ini, buat ke fungsi BP player ini. Nah, fungsi ini BP player. Nah, kalau udah nanti habis ngasih referensi, itu ngasih referensi lagi ke game mode player cam score, yaitu namain lah buat game mode buat ngurusin skor yang ada, yang nanti isinya itu bakal ya ya kayak skor di atas lah, UI score. Nah, habis itu baru kita manggil fungsi tambah skor di game cam player score. Oh, bukan ini kayaknya. Ya bukan. Ya gini ya, kita manggil fungsi, baru kita ngedestroy aktornya. Nah, kurang lebih nanti itu kayak gini. Itu kan objek tuh. Ketika aku tabrak des, itu bakal ngejalanin nih. Mungkin gambar itunya lebih gini. BP failing object. Guys, nah, oke, ku play. Nah, kayak gitu. Jadi langsung memanggil. Dan ya kurang lebih kayak gitulah aktor event bikin overlap. Terus apa lagi ya? Ya mungkin fungsi variabel itu, variabel tuh fungsinya buat apa? Jadi kalau misal let's say aku di sini apa ya? Biar gampang, gak ribet, blueprint. Input action, bukan. Aku lupa naruh. Ya, ini di contoh di sini. Nah, di sini aku ada apa itu kayak variabel buat player score sama game over. Nah, player score dulu lah. Player score di sini. Jadi aku kayak ya variabel tuh kayak ngeinisiasi variabel ya, kayak apa ya ngomongnya. Jadi kayak kalian ngebikin variabel yang nanti variabel itu ada kayak tipe-tipe integer, float dan sebagainya, dan ini juga bisa dibuat untuk referensi objek juga. Kalau misal kalian mau mereferensikan suatu ya let's say blueprint, jadi kalian bisa bikin variabelnya, dan kalian bisa nanti di sini kalau nggak salah ada misal aku mau ngereferensi ke BP player. Nah, nanti object type, object reference. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, variabel sendiri itu menurutku cukup berguna banget dalam kondisi ketika kalian mau adain game over atau kondisi nambah skor dan kondisi trigger lainnya. Nah, di sini contohnya aku pakai player score ya. Jadi kan jadiin tuh. Nah, aku panggil lah ku get set ya. Kalian tau lah get set. Set itu kayak ngesetting ya, bukan setting ya, kayak ya mungkin setting ya kepanjangannya ya. Jadi ngeset berapa sih skornya. Nah, sebelum itu aku manggil ngeget player score, ngeget value, ngambil value dari player score, lalu ku tambahin fungsi add pin, ku tambahin fungsi add, ini operator add, ku tambahin
lalu ku tariklah node ini ke kuset player score-nya, kuset yang awalnya value-nya 0 nih, 0. Jadi kan ini 0 nambah 1. Nah, di sini jadi 1. Nah, ketika jadi 1, lalu dia manggil fungsi print string buat ngecek, buat ngedebug. Kira-kira nambah 1 beneran nggak sih? Kalau nambah 1, oke. Yang dimana nge-get player score yang sekarang ini value-nya 1 nih, di-get, diambil jadiin string, jadiin apa itu tulisan di atas pojok tadi buat ngecek udah nambah belum. Nah, kalau udah, baru aku di sini ya oke. Sebelum itu ngebahas branch ya. Branch itu kayak if else, jadi kondisi ngebranching. Jadi branch statement, if condition is true, execution goes to true, otherwise goes to false. Jadi jika true ke true, kalau false ke false, kayak gitu. Jadi di sini jika player score itu sama dengan 1, bikin kondisi sama dengan 1, itu manggil fungsi kalah dari game per game score. Nah, di fungsi kalah itu ada lagi nih, kayak gitu. Nah, ini banyak banget lah. Nah, di sini ada widget blueprint ya. Ya, mungkin aku juga mengenalkan dikit widget blueprint itu apa. Jadi widget blueprint itu kayak UI ya. UI kalau kalian mau bikin suatu UI itu kalian pakai widget blueprint. Misal di sini aku udah bikin UI main menu, itu pakai widget blueprint. Map, aku play. Nah, nanti kurang lebih kayak gini. Jadi ini nanti bisa dipencet terus diubah. Nah, diubah. Terus itu bisa ini ngetik dan sebagainya, kayak gitu. Yaitu fungsi dari widget blueprint UI. Ini ya UI. Nah, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Untuk apa lagi ya? Variabel fungsi mungkin. Kalau fungsi BP player viewport. Event grab. Fungsi itu kayak gampangannya adalah tempat buat kamu ngoding sesuatu atau naruh sesuatu di blueprint kamu buat jadi satu tempat, jadi kamu tinggal manggil-manggil doang gitu loh. Gampangnya fungsi kayak gitu. Mungkin contohnya adalah animation ini, kan udah buat nih blueprint dalam animation tuh kayak gini. Nah, jadi kalau misal kamu butuh animasi player, itu kamu tinggal manggil fungsi animasi. Jadi kamu nggak perlu ngoding dari panjang kayak gini itu nggak perlu. Jadi kamu cuma perlu manggil fungsinya doang, karena dalam fungsi itu sudah diatur kayak gitu. Yaitu kurang lebih fungsi. Dan habis itu apalagi ya? Kalau makro itu itu juga masih belum terlalu paham. Pernah bikin itu di dialog sistemku. Saya ada kok. Intinya kalau makro kayak ya apa ya? Ya ini ya gitulah guys, masih belum terlalu ngeh juga makro itu ya apa. Sorry ya guys. Terus itu apa lagi yo? Oh ya, di sini kalian juga bisa nge-setting class default, dan dimana yaitu detail kelas itu sendiri. Terus class setting juga bisa kalian setting. Ya mungkin kalian akan lah suatu saat mengutak-utik hal ini. Terus habis itu apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Ya mungkin itu aja sih guys untuk pengenalan blueprint. Waduh nge-lag. Oh yo, juga mau ngasih tahu apa itu bedanya. Bentar guys, bedanya level blueprint sama enggak. Contoh lain. Bentar, Spotify ku tamatin dulu guys. Oke, mungkin bakal kedengeran ya, harus sih. Oke, jadi
aku bakal ngasih tahu contoh lain. Di sini tuh di level blueprint ini itu aku ngeplay sound. Ya dimana tuh aku ngeplay ya aset soundku lah. Nah, jika aku play itu bakal keplay aset soundnya. Nah, jika aku kan itu di level doang tuh, di level doang. Nah, kalau misal aku pindah aku pindah level itu nggak bakal bunyi. Nah, nggak bakal bunyi guys. Karena apa? Karena ya benar, cuman di setting di level itu doang. Di level itu doang. Kecuali kalau misal di BB player, nah let's say di event begin play, bukan event tick lah ya. Event tick play sound 2D. Terus room BGM. Nah, kalau misal aku pindah ke ini bakal ke play. Nah, bakal ke play guys. Nah, jadi kalau misal aku naruh sound di sini, fungsi sound di sini, itu dimanapun player berada bakal ke play soundnya. Makanya kalau misal kalian mau naruh BGM dan sebagainya, itu aku saranin buat ditaruh di level blueprint. Biar cuman kalau misal BGM-nya cuma satu tempat doang, ya aku saranin pakai level blueprint kayak gitu. Ya, apalagi yo di blueprint yo. Ya mungkin itu aja sih. Toh kalian juga kemarin tugasnya kan juga sempat ngutak-ngutik blueprint lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini ya cuman ya let's say ngejelasin lebih lanjut lagi. Kalau kalian masih bingung itu apa aja, ada banyak banget bisa kalian pelajari sendiri. Jadi ada fungsi banyak banget nih, AI, animation dan sebagainya. Terus habis itu banyak banget guys. Nah, banyak banget. Nah, ketika kalian udah paham semua ini, udah ya at least udah paham lah, cara udah kebiasa, udah ngerti blueprint itu kayak gimana, slow blue kayak gimana. Nah, baru kalian pindah ke C++. Karena itu banyak fungsi di C++, banyak fungsi di blueprint itu yang kepake di C++. Kayak gitu guys. Oke, mungkin gitu aja dulu sih untuk video ngunril pengenalan blueprint kali ini. Sorry kalau misal ada salah kata, ada salah penyampaian. Dan kalau misal menurut kalian penjelasanku ada yang salah, bisa kalian koreksi di kolom komentar guys. Kita sama-sama belajar di sini. So, that's it. Ya, terima kasih sudah menonton. And yo, bye. Thank you.